Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menampilkan video-video dari kalian yang sudah mengumpulkan tugas ke YouTube, ke email Ibu, dan akan Ibu share ke YouTube. Mau lihat? Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Ramadini, asal kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru saya dalam bidang mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan dengan materi menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ancaman. Ancaman adalah suatu upaya dan usaha kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pengertian ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki potensi membahayakan bagi suatu negara. Pengertian ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi apabila ancaman ini didiamkan dalam jangka waktu lama, ancaman ini akan membahayakan suatu kedaulatan negara. Pendapat saya mengenai COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita. Kita harus tetap waspada. Ini bukan semacam ancaman yang kecil, ini ancaman yang besar. Walaupun ancaman ini non-militer, dia sangat berbahaya. Kita tidak boleh sepele. Maka dari itu, dari sekarang kita harus belajar menerapkan gaya pola hidup sehat. Kita harus tetap berhati-hati terhadap ancaman ini. Kita harus tetap ada usaha agar rantai penyebaran virus corona segera berakhir. Ancaman yang sedang negara kita hadapi sekarang atau ancaman COVID-19 termasuk ke dalam ancaman non-militer karena COVID-19 tidak bersenjata, melainkan COVID-19 menyebar akibat dampak negatif globalisasi. Dan COVID-19 mengancam keselamatan berupa kesehatan yang terancam dan di bidang ekonomi yaitu kurangnya penghasilan karena dibatasinya interaksi di bidang politik, contohnya kerjasama antar negara dalam mengatasi COVID-19 dan di bidang pertahanan dan keamanan membutuhkan pihak militer. Yang pertama, mengkarantina wilayah untuk mencegahnya penyebaran COVID-19 dalam kelurahan dan desa yang banyak kasus positif ODP dan PDP dan ke kelurahan sekelilingnya setidaknya untuk 2 minggu ke depan. Yang kedua, social distancing. Pentingnya meningkatkan pengawasan social distancing dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pelibatan aparat pemerintah, baik sipil, tentara, dan kepolisian itu sangat penting. Mengingat himbauan saja tidak cukup, untuk itu penegakan hukum penting dilakukan dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Maka dari itu, mari kita bersatu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan diam saja di rumah, melakukan pola hidup sehat, dan ikuti aturan pemerintah agar COVID-19 cepat berakhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Samudro dari kelas 10 MM2 ingin mengumpulkan tugas video dari Bu Afrika Kumalasari berupa pendapat saya tentang merebaknya virus corona atau COVID-19. Menurut saya,
virus ini sangat berbahaya karena cepat menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk negara kita Indonesia. Selain itu juga, virus ini bisa menyebabkan korban meninggal dunia. Ancaman virus corona termasuk ancaman non-militer, karena virus corona adalah wabah penyakit, bukan perang senjata. Tapi virus ini bisa menghancurkan kedaulatan negara, termasuk negara Indonesia, seperti ekonomi negara menurun, banyak korban meninggal, dan menurunnya sosialisasi. Pencegahan virus corona agar cepat selesai yaitu: 1. Mencuci tangan secara rutin. 2. Keluar rumah jika ada perlunya. 3. Hindari interaksi fisik atau social distancing. Dengan begitu, kita dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Ya, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf Bu bila ada yang kurang-kurangnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sartika dari kelas 10 BDP 2. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Bu Ervika Kumalasari. 1. Apa komentar kamu tentang ancaman virus corona yang sedang mengancam Indonesia atau seluruh dunia? Jadi, menurut saya, virus corona yang sudah tersebar ke seluruh dunia cukup memprihatinkan kita semua. Karena sebagian besar mereka kurang menjaga kesehatan untuk diri mereka masing-masing. Dan mereka juga kurang peduli terhadap diri mereka. Jadi, virus tersebut sangat mudah tersebar atau menyerang kepada diri mereka. Dan virus tersebut akan mengancam kematian. Sehingga sudah banyak sekali korban kematian dari COVID-19. Dan sebagian juga sudah ada yang mengalami pemulihan kembali. Kedua, virus COVID-19 termasuk ke dalam ancaman apa? Virus tersebut termasuk ke dalam ancaman non-militer, karena dalam penyebaran virus tersebut, orang yang tertular dapat menularkan ke orang lain, sehingga COVID-19 termasuk ke dalam virus tular menular. Nomor 3. Bagaimana cara penanggulangannya atau mencegah ancaman COVID-19? Jadi, kita harus menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir, pakai masker jika beraktivitas di luar rumah, tidak saling berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan hewan, dan mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah atau lockdown, demi untuk memutuskan mata rantai virus tersebut. Dan kita harus saling menjaga jarak dengan orang, seperti menghindari keramaian, berjabat tangan, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Monica, kelas 10 2. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ervika, yaitu yang pertama, pertanyaannya. 1. Apa komentar Anda tentang ancaman yang sedang mengancam negara Indonesia dan menurut Anda termasuk ke dalam ancaman mana? Yang kedua, bagaimana cara penanggulangannya agar masalah atau ancaman ini segera berakhir? Dan di sini saya akan memberikan jawaban saya kepada kalian semua, yaitu menurut saya ancaman yang sekarang dialami Indonesia bahkan negara lain adalah ancaman dalam bidang ekonomi. Dan ancaman tersebut masuk ke dalam ancaman non-militer. Indonesia bahkan negara lain mengalami merosotnya perekonomian yang dikarenakan masalah yang lagi mengguncang dunia, yaitu COVID-19. COVID-19 ini sangat cepat menyebar dikarenakan COVID-19 ini bidang perekonomian pun terancam dikarenakan manusia tidak bisa beraktivitas layaknya, seperti kegiatan jual beli terhalang dikarenakan sekarang masyarakat dilarang berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua, menurut saya
Cara penanggulangannya ialah tetap ikuti aturan pemerintah, yaitu tetap di rumah aja. Jika masyarakat mengikuti aturan pemerintah dengan baik, insya Allah semuanya akan kembali berjalan baik. Bahkan perekonomian negara akan stabil lagi. Ya, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Elisa Nurul Aini, asal kelas 10 Multimedia 2. Saya akan menjawab soal tugas PKN dari Bu Ervika. Berikut pertanyaannya. Oke, menurut saya ancaman COVID-19 atau COVID-19 itu termasuk ke ancaman non-militer, karena ancaman itu tidak menggunakan kayak semacam senjata, tapi itu lewat penularan. Jadi itu dia termasuk ancaman non militer, di mana ancaman itu bisa menular kalau kita tidak bisa mencegahnya. Jadi ancaman non militer itu atau ancaman non militer masuknya penularan COVID-19 itu adalah ancaman non militer, karena ancaman yang didiamkan akan semakin menjadi-jadi dan bisa merusak negeri kita Indonesia ini. Jadi ya sebaik mungkin atau sebisa mana mungkin lah kita mencegah COVID-19. Cara penanggulannya, jangan lupa jika ingin makan atau ingin apa, selalu cuci tangan. Habis megang ini, megang itu, cuci tangan, pakai sabun kalau bisa. Terus tuh kalau ingin pergi atau ke pasar kemana, jangan lupa menggunakan masker. Ya, kita sebagai masyarakat harus sama-sama membantu gitu lah, membantu itu tenaga medis atau dengerin omongan pemerintah gitu. Jadi kita itu sama-sama bekerja sama, jadi agar COVID-19 itu cepat selesai dan cepat hilang. Amin. Sekian dari tugas PKN saya. Jika ada kurang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Bu Vika, yaitu tentang ancaman yang sedang mengancam Indonesia, bahkan dunia. Terus kemudian yang kedua, jenis ancaman apakah ini? Dan yang ketiga, cara penanggulannya agar masalah atau ancaman ini cepat berakhir. Oke, saya mulai dari ancaman. Ancaman merupakan suatu kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan negara maupun keamanan bangsa. Nah, saya akan menjelaskan. Sekarang negara Indonesia sedang dalam ancaman karena mewabahnya virus COVID-19 yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Hal ini dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan ekonomi di Indonesia maupun dunia. Karena mewabahnya virus ini mengakibatkan korban jiwa hingga puluhan ribu di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga puluhan negara memberikan sistem lockdown agar memutus rantai penyebaran virus ini. Kemudian, jenis ancaman ini menurut saya masuk ke dalam ancaman militer. Walaupun tidak menggunakan senjata, tapi virus ini menyerang secara fisik, yaitu di anggota tubuh, salah satunya di bagian paru-paru, sehingga yang terkena virus ini sesak nafas dan dapat meninggal dunia. Dan cara penanggulannya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan diri, lalu kebersihan rumah dan lingkungan, dan mendukung pemerintah agar tetap di rumah aja untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu adalah bagian dari teman-teman kita yang sudah mengumpulkan tugas. Ada dari MM2, dari TKJ 3, dari PM2, dari UPW. Yang belum hanya dari MM3. Ayo MM3. Buruan ya, Ibu tunggu.
Oke, itu tadi adalah video-video yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawannya. Nah, yang belum Ibu tunggu secepatnya ya, karena batas waktu pengiriman tugasnya sebentar lagi. Terima kasih.